Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Astagfirullahaladzim, jeritku tertahan. Rasanya ingin sekali aku berteriak sekencang mungkin, berusaha meminta pertolongan. Namun tenggorokanku tercekat, aku kesulitan bernafas. Semakin lama aku semakin sesak dan pandanganku mulai kabur. Brak! Suara bantingan pintu lemari jati menyadarkanku, diiringi jerit tangis yang meluncur deras dari bibir anakku. Kini makhluk itu kembali terkunci rapat di dalam rumahnya kembali. Gendis yang sedang tertidur pulas tiba-tiba menjerit histeris. Aku tersentak kaget mendengar teriakan Gendis. Dengan mata terpejam, anakku berteriak histeris sambil meronta-ronta. Ia tampak begitu gelisah. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengangkat tubuhnya dari pembaringan dan mendekap kepala Gendis erat di dada. Aku menggoncang-goncangkan perlahan tubuh putriku, berusaha membangunkannya. Dis, ayo bangun nak, pintaku dengan perasaan bingung dan was-was. Aku menoleh ke sofa tempat di mana suamiku sedang tertidur pulas. Tapi tidak ada yang bisa aku harapkan. Mas tetap terlelap, terbuai dalam mimpinya. Dis, bangun sayang, ayo bangun. Aku semakin khawatir melihat kondisi anakku yang terus menangis dan berteriak sekeras-kerasnya. Hatiku serasa diiris-iris, tidak tega mendengar tangisannya. Dengan mata terpejam, Gendis terus meronta, menendang dan memukul ke segala arah. Ia terus meraung-raung. Tangisan tanpa ada satu tetes air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Aku kewalahan dan hampir saja menyerah menghadapi amukan Gendis yang tenaganya sangat luar biasa kuatnya. Sampai akhirnya sesosok wajah muncul di balik pintu. Kulihat Ibu Dwi dengan tergesa-gesa berjalan ke arahku. Gendis kenapa lagi, Ima? Tanya beliau dengan wajah bingung. Kuatur nafasku yang sempat memburu agar bisa menjawab pertanyaan Ibu Dwi. Tidak mungkin aku menceritakan apa yang baru saja kulihat. Bisa-bisa situasinya akan bertambah runyam. Ima nggak tahu mah, tiba-tiba saja Gendis langsung menangis kencang. Ima juga bingung apa penyebabnya. Jawabku berbohong. Suamiku yang tadinya tertidur lelap langsung terbangun ketika mendengar suara Ibu Dwi yang sedang berbicara denganku. Mas segera berjalan menghampiriku dan membelai lembut kepala putrinya. Tanpa memperdulikan kehadiran suamiku, tante segera mengambil segelas air yang berada di atas meja. Beliau menuang sedikit air ke telapak tangannya dan mengusap ke wajah putriku. Alhamdulillah tangis dan teriakan Gendis berangsur-angsur berhenti. Dengan nafas tersegal-segal dan mata sembab terpejam, putriku meneruskan tidurnya kembali. Alhamdulillah, Gendis sudah kembali tenang, ucap tante sambil menatap wajah putriku lekat-lekat. Tersirat jelas di wajahnya kalau beliau juga tidak tega mendengar tangisan Gendis yang begitu menyayat hati. Terima kasih ya Mah, sudah bantuin Imah. Maaf kalau tangisan Gendis sudah mengganggu waktu tidur Mama dan Om. Sudah, tidak usah dipikirin. Yang penting Gendis sudah kembali tenang. Mama kembali ke kamar dulu, pamitnya seraya bergegas meninggalkanku. Suamiku yang tadinya begitu perhatian, begitu melihat Ibu Dwi kembali ke kamarnya, ia langsung meninggalkanku sendirian. Mas kembali merebahkan tubuhnya di atas sofa. Kalau bukan karena tante datang ke sini, Mas males bangun, ucapnya tidak berperasaan. Aku memincingkan mata, keningku berkernyit. Apa barusan yang kamu bilang, Mas? Jadi tadi kamu bangun cuma karena tidak enak sama tanteku? Geramku menahan amarah. Iya,
Mas terbangun karena tidak enak sama tante. Masa Ibu Dwi sudah rela datang ke sini dan Mas cuma tidur saja? Jawabnya dengan tenang. Aku terdiam menatap ke arah suamiku dengan penuh kebencian. Berusaha mengendalikan diri agar tidak mengamuk, menahan emosiku yang sudah diubun-ubun. Bibirku rasanya begitu siap mencaci maki pria yang berada di hadapanku dengan kata-kata kasar. Namun aku tidak ingin membuat kegaduhan dan membuat putriku menangis. Jangan-jangan selama ini Mas selalu berpura-pura tidak mendengar tangisan gendis, desisku tajam. Hanya keheningan yang aku dapatkan. Bibir suamiku terkatup rapat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahku memerah, mataku panas. Dengan mata nanar, aku memandang marah ke arah suamiku. Ya Allah, kamu kenapa sih Mas? Kenapa tidak ada sedikit pun empati sama anakku sendiri? Desisku sambil sekuat tenaga menahan bulir air mata yang siap tumpah ruah memenuhi pipi. Suamiku terdiam. Seperti biasa, ia tidak akan meminta maaf walau ucapannya sudah menyakiti hatiku. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, ia memunggungi aku yang masih berdiri menatap ke arahnya dengan penuh kebencian. Suamiku kembali melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda karena jerit tangis putrinya. Rasanya saat itu juga aku ingin memukul wajah suamiku. Namun aku urungkan niatku. Aku tidak ingin membuat kegaduhan di depan keluarga Dwi. Dengan tubuh bergetar menahan emosi, aku mempererat cekapanku ke Gendis. Dis, lihat dia. Pria jahat yang hanya berpura-pura peduli kepada Gendis hanya karena merasa tidak enak hati dengan orang lain. Camkan baik-baik, Dis. Dia musuh kita selamanya. Bisikku lirih menahan amarah yang memuncak. Hatiku terasa sakit mendengar ucapan Mas. Aku benar-benar tidak habis pikir, bagaimana mungkin seorang ayah bisa pura-pura peduli ke anaknya hanya karena perasaan tidak enak kepada orang lain. Aku pikir suamiku sudah berubah, lebih peduli dan menyayangi Gendis dengan tulus. Namun tampaknya doa yang kupanjatkan dikala bercengkrama dengan Sang Pencipta belum menggerakkan pintu hati suamiku. Malam ini suamiku kembali menunjukkan wajahnya yang asli. Astagfirullahaladzim, batinku. Aku beristighfar sebanyak-banyaknya dalam hati. Aku mengelus dadaku beberapa kali, berusaha menenangkan batin yang sempat bergejolak. Setelah hatiku cukup tenang, aku segera meletakkan Gendis di atas pembaringan. Aku terduduk diam, merenungkan nasibku dan putriku. Ada rasa sedih dan sakit hati yang mendalam saat aku tatap wajah anakku yang tanpa dosa. Gendis sayang, seandainya saja waktu itu Mama mempunyai cukup keberanian untuk segera membawamu pergi menjauh dari pria yang kamu sebut ayah ini, bisikku lirik. Seketika itu juga semangatku untuk berlibur bersama suami dan keluargaku sirna sudah. Kalau aku nekat, rasanya ingin sekali malam itu juga aku segera membawa anakku pulang ke Jakarta menggunakan kereta. Namun aku takut kalau terjadi sesuatu pada putriku di jalan. Hatiku kembali ciut, aku mengurungkan niatku. Aku menghela nafas, dadaku terasa sesak akibat harus menahan tangis yang bergemuruh dalam hati. Aku meraih jemari mungil putriku, menggenggamnya dengan erat, berusaha menguatkan hatiku yang malam ini kembali terluka. Mama sayang, Mama sayang. Aku merasakan jemari mungil putriku membelai lembut pipiku. Sesekali ia mencium keningku dengan penuh cinta. Nafasnya terasa hangat di wajahku. Perlahan aku membuka mata. Aku melihat bidadari kecilku sedang duduk manis di sampingku. Bola matanya yang indah menatap teduh netraku. Dis, tumben anak Mama sudah bangun, ucapku lirik sambil mencium kedua tangannya. Aku melirik sekilas ke arah lemari jati yang semalam telah meneror diriku dan membuat putriku menangis. Memastikan kalau lemari coklat tua itu tetap terkunci. Aku menarik nafas lega. Lemari yang terlihat begitu menakutkan itu kini tertutup rapat tanpa ada celah sedikit pun yang terlihat. Mama angun. Pagi, tuh Uwi udah angun. Tunjuknya ke arah Dwi yang sedang menonton TV. Aku melirik sekilas ke arah sepupuku. Tumben nih anak bisa bangun pagi. Biasanya dia selalu bangun siang, gumamku pelan. Iris mataku juga melihat suamiku sudah tidak ada di sofa yang semalam ia tiduri. Ujung mataku melihat Mas sedang asik menikmati secangkir kopi di meja makan.
Aku mendengus kesal. Emosiku kembali memuncak melihat wajah suamiku. Gendis menatapku dengan tatapan aneh. Tampaknya putriku sedang berusaha membaca pikiranku. Aku sedang mengajaknya berbicara, berusaha mengalihkan perhatian Gendis. Iya, ini mama sudah bangun, Dis. Kenapa semalam Gendis menjerit-jerit? Apa ada yang mengganggu Gendis? Dis gak elit-elit mah. Dis alam celip ama mama kok. Aku menatap wajah putriku dengan penuh seksama. Tidak tersirat kebohongan di wajahnya yang polos. Mungkin Gendis tidak ingat dengan peristiwa semalam. Ataukah putriku hanya mengalami mimpi buruk? Sudahlah, yang penting putriku baik-baik saja. Adi mah, Dis au lenang di amal mandi. Suaranya yang manja terngiang-ngiang di telinga. Ayo mandi sama mama. Aku segera meraih tangan Gendis dan mengajaknya ke kamar mandi. Namun suara Dwi menahan langkahku. Mbak, mau kemana? Teriak Dwi kencang. Aku melirik dengan ekor mataku. Mau mandi. Mandi? Sama nyonya? Aku ikut. Mandi bareng ya. Sudah lama nih gak mandi bareng sama mbak dan nyonya. Goda Dwi sambil menggerak-gerakkan kedua alisnya naik dan turun ke bawah. Ya sudah buruan. Pagi itu aku bercanda dan cekikikan dengan Dwi di kamar mandi. Karena melihat kelakuan lucu Gendis yang berenang di bathtub, aku jadi bisa sedikit melupakan rasa sakit hatiku. Cukup lama juga kami bermain air di kamar mandi, hingga ada suara gedoran yang cukup kencang dari balik pintu. Imah, Dwi, kalau di kamar mandi jangan bercanda, buruan mandinya, teriak tante dari balik pintu. Aku dan Dwi saling bertatap-tatapan, menutup mulut rapat-rapat, berusaha keras menahan diri untuk tidak tertawa. Dengan cepat kami segera menyudahi acara mandi sambil terus berusaha menahan gelak tawa. Setelah sarapan dan mengemasi semua barang bawaan, ayah Dwi meminta kepada suamiku untuk segera check out dan melanjutkan perjalanan. Tempat wisata yang pertama kali akan kami kunjungi adalah Candi Borobudur. Kendaraan melaju cepat menuju Magelang, tempat di mana Candi Borobudur berada. Setelah menempuh jarak hampir 2 jam lamanya, akhirnya kami sampai di area parkir yang siang itu cukup padat. Kami segera turun dari kendaraan dan berjalan menuju ke tempat loket yang letaknya lumayan jauh dari tempat parkir. Berhubung hari itu dalam suasana tahun baru, Candi Borobudur terlihat begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Setelah membeli tiket masuk, kami segera berjalan menuju ke shuttle bus yang akan membawa kami berkeliling menuju ke Candi Borobudur. Gendis tampak begitu antusias saat menaiki bis yang ia beri nama Tayo. Sepanjang perjalanan menuju ke candi, ia selalu memamerkan giginya yang rapi sambil bertepuk tangan dengan riang. Siang itu semua begitu ceria. Hanya aku yang tampak murung dan memasang wajah tidak bersahabat ke suamiku. Mama, lo pekik Gendis ketika melihat Candi Borobudur dari kejauhan. Bagus ya, Dis. Itu namanya Candi Borobudur. Andi mah, Dis uka. Wah, agus anget mah. Kek, teriak Gendis sambil menengok ke kursi belakang, tempat di mana orang tua Dwi duduk. Apa? Dis uka olo udul, ujarnya sambil bertepuk tangan dan menghentakkan kakinya ke kursi bis. Orang tua Dwi tertawa pelan melihat kelakuan cucunya yang lucu dan menggemaskan. Dwi yang duduk di sebelahku dan dari tadi asik berselfie ria, merapatkan duduknya ke arahku. Kamu kenapa, Mbak? Aku perhatiin muka Mbak dari hotel sampai sekarang judes amat. Apalagi kalau lagi melihat Om Deddy. Aku mendengus pelan. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Aku kan kepoan, Mbak. Gak perlu ditanya lagi. Ntar aja lah Mbak kasih taunya. Mbak lagi gak mood untuk berbicara sekarang ini. Dwi menatapku dengan penuh perhatian. Om, bikin masalah lagi ya? Aku terdiam, malas menjawab pertanyaan yang bagiku tidak penting. Sudah santai saja, nanti pas di candi kita langsung hunting bule, oke? Ucapnya tengil, berusaha menghiburku dengan guyonan yang bagiku sedikit lucu. Stres, sahutku sambil mencubit pahanya pelan. Bis wisata pun telah tiba di tempat pemberhentian dekat candi. Kami semua segera turun
Tanpa ada ucapan sepatah kata pun, suamiku langsung mengambil alih gendis dari dekapanku. Aku menatapnya sinis. Entahlah, Mas memang tulus ingin menggendong putrinya atau hanya menjaga gengsinya di mata keluargaku. Aduh, lihat tuh, Borobudur penuh banget sama wisatawan. Tunjuk Ayah Dwi ke arah candi. Dari kejauhan terlihat begitu banyak wisatawan yang memadati wilayah candi. Sampai-sampai tangga untuk menuju ke atas candi juga penuh sesak oleh pengunjung yang saling berdesak-desakan. Aku yang hanya melihat dari kejauhan sudah merasakan rasa sumpek luar biasa. Bagaimana kalau aku juga ikut berdesak-desakan bersama mereka? Aku mendengus kesal. Terus bagaimana dong Pak? Kasihan gendis kalau kita tetap memaksakan diri untuk naik ke atas. Sahut Ibu Dwi dengan raut wajah kecewa. Mas Dedi, tampaknya saat ini kondisi sedang tidak memungkinkan untuk membawa gendis melihat stupa di Borobudur. Bagaimana kalau kita sementara waktu beristirahat di tamannya saja? Suamiku yang tidak suka dengan hal yang ribet tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan saran dari Ayah Dwi. Akhirnya hari itu juga kami tidak jadi membawa gendis untuk melihat Borobudur dari dekat. Mas segera menyewa tikar untuk tempat kami melepas lelah, sekaligus melihat candi walau hanya dari kejauhan. Putriku tampaknya tidak terlalu menghiraukan kalau hari ini ia telah gagal untuk melihat candi Borobudur. Ia malah asik berlarian di sepanjang taman yang dipenuhi oleh rumput gajah. Walau matanya sesekali tampak mengagumi bangunan candi dari kejauhan. Gendis yang awalnya hanya berlari pelan di sekitar keluargaku yang sedang duduk beristirahat, tiba-tiba mempercepat langkah kakinya. Aku yang sedari tadi menemani dan mengawasi putriku segera berlari mengejarnya. Anakku terus berlari menuju ke taman yang struktur tanahnya membentuk gundukan bukit. Dis, tunggu mama, larinya pelan-pelan nak, jangan sampai gendis terjatuh. Teriakku panik, takut kalau anakku jatuh terguling-guling ke bawah. Maklum saja di sekitar taman begitu banyak pohon besar yang akarnya menonjol keluar. Aku tidak mau kalau anakku sampai terluka. Namun gendis tidak mendengarkan teriakanku. Ia terus saja berlari tanpa menoleh sedikit pun ke arahku yang terus memanggil-manggil namanya. Kuamati putriku tampak begitu antusias menuju ke bukit yang paling tinggi. Tanpa beristirahat dan mengenal lelah, akhirnya gendis sampai di bukit yang ia tuju. Derap langkah kakinya terhenti, wajahnya menunduk, dan putriku mulai bersimpuh serta mengangkat kedua tangannya. Sepertinya putriku sedang berdoa. Entah doa apa yang ia panjatkan. Setelah selesai berdoa, gendis mengusap wajah dengan telapak tangannya. Amin, amin, ujarnya berulang-ulang sambil menyunggingkan senyum. Aku terpana melihat tingkahnya. Siapa yang telah mengajari anakku berdoa dengan khusyuk? Mengapa ia memilih berdoa di bukit yang paling tinggi dan sepi dari pengunjung? Seperti ada seseorang yang menuntun langkahnya menuju ke tempat ini. Aku menghampiri gendis yang masih duduk bersimpuh di atas rerumputan. Gendis habis ngapain? Dengan mata berbinar, ia menjawab pertanyaanku. Gendis doa. Berdoa? Siapa yang ngajarin gendis berdoa di sini? Tanyaku yang benar-benar keheranan akan sikapnya yang aneh. No, hanya itu ucapannya seraya berlari meninggalkanku. Anakku kembali berlari kencang menuruni gundukan tanah yang curam. Kini ia menuju ke tempat keluargaku yang sedang duduk santai. Sesampainya di sana, gendis langsung duduk di pangkuan Ayah Dwi. Aku mengatur nafasku pelan. Lumayan juga harus mengejar gendis yang berlari cepat menuruni bukit. Habis dari mana kamu? Tanya kakek yang keheranan melihat wajah cucunya yang bersimbah peluk. Belum sempat aku menjawab pertanyaan kakek, Dwi segera menyerahkan sebotol mineral ke bibir putriku. Gendis langsung menyambut air yang diberikan Dwi. Enyak wi, maci wi aik. Tutur gendis sambil memamerkan lesung bibitnya. Wi emben aik ama endis. Oh gitu ya, berarti kemarin-kemarin Dwi jahat sama gendis. Geram Dwi dengan wajah masam. Kek, Uwi malah sama endis, ujar gendis sambil menarik lengan baju Ayah Dwi, meminta perlindungan. Kakek tersenyum dan mengelap peluh yang memenuhi kening putriku dengan tisu yang ia pegang. Imah, emangnya gendis habis dari mana? Kenapa badannya bersimbah keringat begini?
Itu om, tadi Gendis tahu-tahu berlari ke arah bukit yang paling tinggi. Terus Gendis berdoa di sana, jawabku jujur. Ayah Dwi menatap lekat wajah cucunya. Kamu ngapain berdoa di atas bukit? Gendis habis berdoa ke dewa, atau Gendis habis melihat dan bertemu dengan dewa ya? Tanya ayah Dwi dengan raut wajah serius. Wah kek. Gendis terlihat bingung dengan ucapan kakeknya. Us, jangan bilang begitu ke cucunya, bentak ibu Dwi dengan raut wajah tidak suka. Waduh, maafin kakek ya, cucu kakek pasti belum paham tentang dewa, ujar ayah Dwi seraya mengecup lembut puncak kepala anakku. Mas Dedi, bagaimana kalau kita langsung check-in ke hotel? Cuaca di sini terik banget, ujar tante sambil mengipas-ngipas wajahnya yang memerah akibat terbakar cahaya matahari. Iya teh, biar sekalian istirahat dan malamnya bisa jalan-jalan keliling Malioboro. Kami pun segera meninggalkan taman dan menuju kembali ke parkiran. Borobudur yang sangat indah dan membawa sejuta tanya tentang perilaku anakku. Gendis sempat memalingkan wajahnya sekilas melihat ke arah candi. Bibirnya mereka, kedua tangannya terkatup ke depan dada. Ia menundukkan wajahnya sedikit memberi hormat. Putriku mengucapkan salam perpisahan. Bahai Allah udul, apan-apan, dis ain lagi ama mama, teriaknya sambil melambaikan tangan ke arah candi yang berdiri kokoh dan megah. Malam harinya aku dan keluargaku menikmati suasana di daerah Malioboro. Makan malam, menikmati gudeg dan krecek favoritku. Bibirku mendendangkan lagu Club Project yang berjudul Yogyakarta. Mah, kita ajak Gendis keliling alun-alun naik becak yuk, ajak Mas yang sedang memaku Gendis. Males ah, ketusku sambil memalingkan wajah. Aku masih kesal jika teringat ucapan suamiku kemarin malam. Ima, sana jalan-jalan sama suamimu. Kapan lagi bisa ajak Gendis keliling naik becak? Tante menatap tajam ke arahku. Dengan terpaksa dan memasang wajah judes, akhirnya aku mengiyakan ajakan suamiku. Entah sudah berapa kali aku dan suamiku mondar-mandir di sepanjang Malioboro, mencoba menawar becak yang mau membawa kami berkeliling alun-alun selatan. Namun sudah hampir setengah jam, mereka semua menolaknya. Mereka mau menerima jika suamiku mau mengikuti kemauan mereka untuk berkunjung ke tempat pembuatan kaos dan bakpia. Dengan tegas, Mas menolaknya karena tujuan suamiku hanya ingin mengajak putrinya mengelilingi alun-alun kidul. Hari semakin malam dan suamiku terus berusaha mencari becak yang bersedia membawa kami mengelilingi alun-alun. Akhirnya Mas mendekati seorang pengayuh becak yang sedang duduk santai di dalam becaknya. Setelah tawar-menawar, akhirnya beliau bersedia mengantar kami melihat alun-alun. Namun aku merasakan adanya kejanggalan dari abang pengayuh becak tersebut. Aku perhatikan dari tadi, ekor matanya tampak mencuri pandang ke arah putriku. Aku segera memasang tatapan sinis karena merasa tidak nyaman dengan pandangan pengayuh becak yang dari tadi tampak mengamati Gendis dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kenapa sih orang ini dari tadi terus-menerus melihat ke arah anakku? Geramku dalam hati. Aku benar-benar menunjukkan sikap permusuhan ke abang pengayuh becak. Mah, oga akep ya, dia suka oga, celotehnya sambil mengamati langit yang malam itu bertabur bintang-bintang. Iya, kota Yogyakarta memang cakep, Gendis suka ya? Dis suka. Kalau Dis ede, Dis mau inggal ini sama mama. Amin, insya Allah ya sayang. Semua impian dan doa-doa Gendis akan terwujud, ujarku seraya membelai pucuk kepalanya, merapikan rambutnya yang acak-acakan akibat tertiup angin malam. Sambil mengamati suasana di sepanjang Malioboro, aku memulai menyalakan ponsel dan merekam video. Malam itu lalu lintas tampak begitu padat dengan suara klakson kendaraan yang memenuhi jalanan. Tiba-tiba terdengar suara pengayuh becak. Ia mengajak suamiku berbicara. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau sudah tidak sopan, ujarnya dengan lembut dan ramah. Iya, ada apa ya bang? Jawab suamiku sambil melirik sekilas ke arah belakang. Begini pak, saya ingin mengatakan sesuatu, tapi saya harap bapak dan ibu jangan sakit hati mendengar ucapan saya, tuturnya dengan berhati-hati.
Tampaknya ia begitu takut kalau ucapannya akan menyinggung perasaan aku dan suamiku. Mataku menyipit. Dengan dahi mengernyit, aku menatap aneh ke arah pengayuh becak melalui layar ponsel yang sedang aku genggam. Kenapa raut wajah Bang Becak menjadi serius begini? Batinku. Silakan Pak, memangnya Bapak mau bilang apa? Tanya Mas dengan raut wajah penasaran. Mohon maaf ya Pak, Bu. Sedari tadi semenjak saya lihat Bapak dan Ibu mondar-mandir menawar becak, saya terus mengamati putri jenengan. Ucapnya takut-takut. Loh, memangnya kenapa? Apa ada yang salah dengan anak saya? Ucap Mas dengan wajah terkejut. Iya, putri jenengan itu tidak apa-apa Pak. Insya Allah, anak Bapak selalu dalam lindungan Gusti Allah. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Terus, kenapa sampean tadi bilang selalu mengamati putri saya? Cecar suamiku yang merasa tidak puas dengan jawaban yang ia terima. Pengemudi becak tersenyum sambil terus mengayuh becaknya dengan pelan. Begini Pak, maaf ya kalau saya perhatikan, bentuk kepala putri Bapak agak berbeda dengan anak-anak lainnya. Suamiku menaikkan kedua alisnya. Maksudnya bagaimana? Beda apanya? Kalau dilihat dari pengamatan saya, jika ada orang yang memiliki ciri-ciri bentuk kepala seperti putri jenengan, pasti mereka bisa melihat alam gaib. Suamiku tertawa kecil. Enggak lah, anak saya biasa saja kok Pak. Jawab Mas merendah. Ataukah suamiku memang tidak mempercayai ucapan abang pengayuh becak? Ini saya serius loh Pak. Anak Bapak ini bisa melihat dan berbicara dengan makhluk tidak kasat mata. Masa iya sih Pak? Wong anak saya sama seperti anak lainnya, goda suamiku. Aku yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka hanya bisa tersenyum simpul. Pantesan, abang ini dari tadi aku perhatikan selalu mengamati Gendis. Ternyata ia juga paham kalau putriku berbeda dengan anak-anak lainnya. Gumamku sambil terus menikmati pemandangan. Ada terbesit sedikit rasa bersalah dalam benakku karena sudah berpikiran yang macam-macam mengenai tatapan bapak tersebut. Maaf Pak, apa saya boleh tahu nama lengkap putrinya? Untuk apa nama lengkap anak saya Pak? Suamiku mengerit bingung. Ya ndak untuk apa-apa. Itu juga kalau sampean tidak keberatan untuk memberitahu saya juga tidak akan memaksa Pak. Yang pasti saya tidak ada sedikit pun berniat jahat ke putri dan keluarga sampean. Mas terdiam sejenak. Tampaknya ia tengah berpikir untuk apa abang pengayuh becak menanyakan nama asli putrinya. Setelah suamiku berpikir masak-masak, Mas mulai memberitahu nama asli anak kami. Memangnya untuk apa nama anak saya Pak? Tanya Mas penuh rasa ingin tahu. Tunggu sebentar Pak, tukas beliau sambil terus mengayuh becaknya. Bapak tersebut tampak sedang berhitung menggunakan jarinya. Sesekali bola matanya berputar ke atas, tanda ia sedang berpikir atau berusaha mengingat sesuatu. Gendis artinya gula, dan gula itu manis, gumamnya pelan. Pas baru lahir, putri jenengan selalu rewel ya Pak. Aku tersentak kaget mendengar ucapan beliau. Bagaimana mungkin pengayuh becak ini bisa mengetahui kalau putriku semenjak lahir selalu rewel? Kan kami baru saja bertemu. Tahu dari mana Pak kalau anak saya dari bayi rewel? Sautku cepat. Saya hanya menebak berdasarkan jumlah nama putri ibu, jawabnya merendah. Oh, aku hanya manggut-manggut mendengar jawabannya. Kalau dilihat dari perhitungan nama anak sampean, Gendis ini selain bisa berinteraksi dengan makhluk halus, anaknya juga tidak bisa diam. Bisa dibilang aktif, tapi bukan hiperaktif. Adik Gendis juga sangat cerdas dan gampang menangkap semua pelajaran yang nantinya akan ia dapatkan. Tutur abang becak dengan logat suaranya yang khas. Aku hanya terdiam mendengarkan ucapannya sambil mengamini dalam hati. Bukankah semua ucapan yang bagus itu merupakan doa? Insya Allah kalau orangnya tulus mendoakan, maka akan didengar dan dikabulkan oleh Sang Pencipta. Pengayuh becak melanjutkan ucapannya lagi tentang weton dan tokoh pewayangan yang bersinggungan dengan nama putriku. Sayangnya aku sudah lupa dan kurang memahami ucapan beliau. Yang aku ingat, bapak itu menyebutkan nama besar tokoh pewayangan yang bernama Semar.
Anak jenengan ini besarnya akan banyak dicari orang. Insya Allah banyak yang membutuhkan bantuannya. Semoga adik gendis bersedia membantu sesama tanpa pamrih dan selalu dalam lindungan pemilik seluruh alam, ucapnya tulus. Amin. Insya Allah ucapan Bapak akan menjadi doa yang baik untuk gendis. Bapak pahamkah tentang dunia supranatural? Tanyaku penasaran. Wah, ndak Bu, saya ini hanya seorang tukang beca yang tidak paham apa-apa. Kebetulan saja saya agak sedikit memahami karakter seseorang berdasarkan namanya. Masa sih Pak? Jangan-jangan Bapak merendah? Aduh Bu, ngapain juga saya harus berbohong sama sampean? Saya benar-benar tidak paham tentang dunia gaib, ujarnya sambil tersenyum simpul. Senyuman yang menyiratkan beribu misteri. Ya sudah, kalau Bapak tidak mau jujur, sahutku sambil terus mengamati raut wajah pengayuh beca dari ponsel yang kupakai untuk merekam video aku dan putriku. Maaf ya Bu, saya cuma mengerti segitu saja. Kalau untuk tahu lebih pasti, jenengan bisa mencari orang yang lebih paham lagi, bukan seperti saya, ujarnya merendah. Aku tertawa kecil. Saya juga minta maaf Pak, tadi saya sempat kesal sama Bapak karena saya perhatikan Bapak selalu mengamati putri saya terus. Saya jadi tidak suka sama Bapak. Aku mengutarakan isi hatiku. Lah, tidak apa-apa Bu, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau sudah membuat Ibu merasa tidak nyaman. Saya tahu kok kalau Ibu tidak suka sama saya. Tatapan mata Ibu galak banget setiap melirik ke arah saya, jawabnya polos. Tapi ya bagaimana lagi, saya harus jujur dengan apa yang saya lihat. Kalau anak Ibu dan Bapak berbeda dengan anak lainnya, suatu hari nanti Bapak dan Ibu akan menyaksikannya sendiri. Aku memandang ragu ke arah suamiku. Kalau aku pastinya percaya jika gendis berbeda dengan anak-anak lainnya. Namun suamiku, entah sampai kapan ia akan membuka mata hatinya dan menerima kenyataan kalau putrinya memang terlahir berbeda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.